Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Sima Firdausi, kelas 11 Perawat 1. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bu Aniza selaku guru pelajaran kewirausahaan. Tugasnya adalah menjelaskan tentang apa sih BEP. Jadi di sini saya akan menjelaskan BEP atau break even point atau titik impas adalah kegiatan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Titik impas digunakan sebagai alat analisis untuk mengambil kebijakan dalam suatu kegiatan usaha. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, dan mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan, serta mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, volume, dan penjualan terhadap keuntungan. Nah, kita di sini menganalisis titik impas digunakan untuk menentukan hal-hal seperti berikut. Kayak contohnya pertama, jumlah penjualan minimum yang harus diperhatikan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimal yang harus dibuat. Terus yang kedua, ada penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan, atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga, kita harus mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari titik impas. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap titik impas merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Nah, selain itu, BEP juga memiliki fungsi loh. Fungsi BEP itu pertama, kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Jadi kita mengetahui dana-dana yang kita gunakan itu keperluannya untuk apa gitu. Terus yang kedua, dapat digunakan sebagai proyeksi. Nah, dapat digunakan sebagai proyeksi ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berapa volume unit yang diperlukan untuk mencapai target BEP, sehingga kita bisa menentukan target penjualan secara harian, bulanan, mingguan, hingga tahunan. Nah, yang kedua itu ada berapa normal rupiah penjualan yang harus kita capai, sehingga kita mendapatkan balik modal dan memproyeksikan kapan kita sudah mendapatkan keuntungan. Sebelum menghitung titik impas, biaya tepat atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost harus diketahui terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu nih biaya tetap dan biaya variabelnya. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap atau konstan. Jadi biayanya tuh tetap, yang kayak keluarnya tuh tetap tiap bulan, tiap hari gitu, itu namanya biaya tetap. Terus kalau biaya tetap per unit berbanding terbalik secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Semakin rendah tingkat kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unitnya. Nah, sekarang saya mau jelasin tentang biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas, maka semakin proporsional semakin tinggi volume kegiatan atau aktivitas itu, maka secara proporsional semakin tinggi pula total biaya variabelnya.
Kalau semakin rendah volume kegiatan, maka secara proporsional semakin rendah pula total biaya variabel. Jadi kayak gitu. Nah, di sini saya akan memberitahu rumus-rumus dalam menghitung titik impas dalam unit nih. Ini rumus yang pertama, titik impas dalam unit. Yang kedua, ini mengukur titik impas dalam rupiah. Dan yang ini adalah keterangan-keterangannya. Segitu saja tugas yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.